Majelis perkawinan kita pada hari ini dimulakan dan dipersilakan masuk keluarga besar buat pasangan pengantin. Sebagai permulaan, mari kita menyambut kehadiran keluarga pengantin lelaki yang akan berangkat masuk. Dipersilakan. Dan seterusnya, marilah kita mengalu-alukan pula keluarga besar pengantin perempuan untuk memasuki ruang gereja. Dipersilakan. Perharapkan masuk dari pihak keluarga pengantin perempuan, dan kebanyakan di antara mereka mengenakan pada hari ini baju berwarna merah berdending. Ini adalah pernikahan perempuan dan sebenarnya ramai kali mungkin sedang dalam perjalanan atau akan menyusul kembali. Silakan untuk kita duduk dengan selesa pada bahagian kiri tempat duduk gereja. Terima kasih. Baiklah, saudara dan saudari, saya memperkenalkan pastor yang akan mengendalikan majelis pemberkatan perkawinan di gereja pada pagi ini. Dengan perharapkan masuk Pastor Shebon Buka. Dipersilakan pastor. Dan Pastor Shebon Buka adalah pastor yang melayani daerah kependekaan Teninau, di mana asalnya pengantin perempuan. Terima kasih, dan beliau akan menjadi pemuda untuk majelis penuh kesyukuran pada hari ini. Dan kini hadirin sekalian, kita akan menjemput dua usaha yang sangat penting dalam kehidupan pengantin lelaki untuk akan masuk. Dipersilakan ibu dan bapak kepada pengantin lelaki kita pada hari ini, Encik Marius Masudang dan Puan Sandra Yurgawi. Melihat sebelumnya mereka misalnya membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, sehingga menjadi seorang lelaki yang matang bertanggung jawab menjadi wakil keluarga pada hari ini. Sudah pastinya mereka hadir bukan saja sebagai bapak, tetapi sebagai saksi pada satu dan yang pastinya sangat membanggakan apabila dapat melihat lelaki memulakan kembali baru dalam kehidupan sebagai seorang suami. Dan kini saudara sekalian, mari kita lihat ketampanan pengantin lelaki. Saya persilakan pengantin lelaki kita yang kita raihkan pada hari ini, yaitu saudara Darren Marius. Persilakan Darren, raja sehari kita yang berpakaian lengkap suit hitam dan kemeja putih, sedang berjalan di antara kita dengan senyuman yang mungkin susah disembunyikan pada hari ini. Inilah detik yang tidak akan dilupakan oleh Darren, di mana beliau berada di atas mimbar menantikan kemunculan si buah hati. Begitu pengantin lelaki kita pada hari ini, ia biasanya
Jadi sudah kita lihat sangat istimewa bila seorang adik dapat berdiri di sisi Allah pada salah satu detik yang paling sangat istimewa. Seterusnya, dipersilakan pasangan bridesmaids dan groomsmen yang akan mengiringi perjalanan hingga pasangan pengantin kita. Saudara pertama, kita persilakan Cik Jovina Juanis dan saudara Jumairi Jesse. Cik Jovina Juanis merupakan teman kerabat pengantin perempuan kita, di mana mereka besar bersama-sama dari kecil dan aktif dalam gereja. Dan saudara Jumairi juga merupakan sahabat rapat dari sekerja beliau di SBS. Seterusnya dipersilakan pasangan Asyas Chief Treasury Friday Sirius dan saudara Sherwin Rainbow. Treasury sahabat bendera sejak zaman sekolah menengah pada nama pembuatan penting untuk disebut pengantin Cherry Blossom dan saudara Sherwin Rainbow akan bersyarat pengantin perempuan di gereja. Hadirin sekalian, pasangan Asyas kita yang ketiga dipersilakan Cik Hanus Asyar Ahmad dan saudara Jensen Cik. Cik Hanus Asyar juga adalah geng Cherry Blossom kepada pengantin perempuan kita. Dan kalau saudara Jensen merupakan dalam sekerja suatu beliau bertugas di IPBS Dan mempersilakan pasangan Asyas kita yang terakhir, yaitu Cik April Vivian Leon dan saudara Osler Dewi Lalu. April juga sahabat kakak Dewi sejak zaman sekolah menengah ini, Cherry Blossom juga. Manakala saudara Osler Dewi Lalu sepupu kepada dia dari sekolah keluarga ibunya dan jadi kita sudah melihat setiap pasangan Asyas pada hari ini, dan mereka bukan hanya sebagai pengiring majlis, tetapi merupakan insan-insan istimewa yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup Darren dan Dewi selama ini. Sahabat yang sentiasa ada dan keluarga yang sentiasa berdoa. Majlis seterusnya mempersilakan Head of Honor Cik Cheryl Darren Najib. Cik Cheryl juga merupakan teman rapat Dewi yang telah besar bersama-sama dari kecil, aktif sama-sama dengan pelayanan gereja. Jadi tidak heran Cheryl yang pada saat ini akan berdiri di sisi Dewi pada detik yang sangat istimewa. menceriakan lagi suasana pada hari yang penuh kasih dan berkat ini, dipersilakan pembawa Alkitab kita, Adik Lev Ozen Lesti, juga merupakan anak buah kepada pengantin perempuan kita hari ini. Adik Lev Ozen akan menyerahkan terus kita kepada Pastor Shimon, dan bolehlah mengambil tempat duduk di hadapan. Seterusnya dipersilakan pilot Darren kita pada hari ini, yaitu Adik James Archer Josu, yang juga merupakan anak buah kepada pengantin perempuan kita, bersama adik Sherwin Christine Thomas Bell, yang merupakan adik sepupu kepada pengantin perempuan kita. Adik James Archer dan adik Sherwin Christine Thomas Bell
akan membawa Natal ya untuk kedatangan di hadapan sini. Terima kasih. Dan sudah berikut tidak lengkap perharapan kita bahwa setiap cucu yang melangkah berani dipersilakan adik Lisa Adriana Jasmine dan adik Lev Ella Resti untuk menabur bunga cinta dan bahagia. Kedua-dua adik Lisa dan adik Lev Ella merupakan anak buah kepada pengantin perempuan. Pelan-pelan saja biar videografer dan fotografer dapat merekam momen-momen indah. Suatu hari akan menjadi kenangan buat Lisa dan Ella apabila dewasa nanti. Terima kasih di atas bunga-bunganya. Bolehlah mengambil tempat duduk di hadapan Mas Ella. Silakan Ella. Thank you. Pak Gubernur yang di sini, sekali lagi sedikit peringatan sebelum Bapak akan masuk ke dalam. Kita tahu semua sudah bekerja, beberapa pendukung satu, dan ya sekali lagi kita akan berdoa pada jurnal kita untuk berekam, ya supaya tidak ada yang menghalang. Dan mari kita bersiap sedia untuk menyaksikan. Terima kasih karena kita semua telah memberikan kerjasama. Kini tibalah saat yang istimewa. Mari kita berdiri bersama-sama sebagai tanda penghormatan dan sokongan untuk menyaksikan pergerakan masuk pengantin perempuan kita pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, mempelai perempuan kita pada hari ini dipersilakan Cik Debbie Natasha Davis. Pada hari yang penuh pemakna ini, Debbie diiringi oleh ibunya yang tersayang, Wadia Dewas, seorang ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Debbie dengan penuh kasih sayang, sehingga menjadi wanita anggun dan kita lihat pada hari ini. Dan saya percaya jika nanti yang Debbie berada di sini pada hari ini, beliau pasti tersenyum bangga melihat putrinya melangkah ke depan untuk memulangkan kepala dalam hidup. Hari ini kita menyaksikan seorang ibu memiliki dan menyerahkan anak bungsunya kepada lelaki yang mengasihi, menghormati, dan menjaganya sepanjang hidup. Mari kita hayati momen Hadirin sekalian, marilah kita menyambut pengantin perempuan kita, Cik Debbie Natasha Davis, anak bungsu daripada 4 orang laki tadi, sudah diserahkan ke tangan seorang lelaki yang dicintai, yang akan mengambil tugas untuk menjaganya.
Terima kasih. Kami persilakan. Alangkah cantiknya kita melihat di hadapan ini, ya. Keluarga pengantin berdiri antara satu dan yang lain, bagaikan bina selalu kita dengarkan. Dan saya yakin adanya pengantin kita dari yang saja ini, tetapi sudah pasti seluruh keluarga besar yang hadir bersama terlalu banyak dan juga sahabat yang hadir juga. Sesungguhnya hari ini 14 Juni 2026 hari-hari yang kita ini akan tercatat sebagai sebuah hari yang sangat bermakna dan bersejarah buat kedua insan yang berbeda. Dan Hans Marius dan Devi Anashadis serta buat seluruh keluarga besar kedua-dua pihak. Pada hari ini dua perjalanan hidup dipersatukan, dua keluarga dirapatkan dalam kasih, dan dua hati yang telah dipimpin Tuhan selama ini akhirnya berdiri di mimbar suci gereja untuk mengikat janji setia dalam sebuah perkawinan yang kudus. Berlangsung di gereja SDM dengan Teninau, disaksikan oleh keluarga, sahabat, dan insan-insan yang menyayangi pasangan pengantin kita pada hari ini. Majelis juga ingin menganugerahkan kehadiran keluarga besar dan tetamu jemputan dari pengantin perempuan, yaitu dari pihak Dewi, dari kampung Masa, kampung Pabu, Jasa, akan Baru, dan gereja SDM. Turut diamalkan keluarga besar dan sahabat terkait dari pihak pengantin lagi dari Besiran, dari kampung Rangi, Sekitar, kampung Pantai Baru, akan kerja SD dan semua jemaat yang hadir bersama kita. Terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa menempuh perjalanan dan bersama-sama menjadi saksi kepada permulaan kebaran baharu kehidupan yang kita kasihi. Saudara-saudari, kita teruskan menjemput Pastor Syekh Buka untuk memimpin kita dengan doa. Hadirin bersilakan. Baiklah, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul di ruang gereja ini untuk menyaksikan satu acara yang kudus, perkawinan antara Aaron dan Mary. Tuhan berkati dalam acara ini dari awal hingga selesai, berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan berhati kepada pasangan pengantin, kepada semua keluarga yang sudah hadir, sahabat anda dan anggota jemaat. Biarlah kiranya Allah bersama dengan kami, malaikat Tuhan bersama dengan kami, memberkati acara ini dari awal hingga selesai, meninggalkan satu kemuliaan kepada semua, khususnya kepada pasangan pengantin yang akan diberkati kepada ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor di atas layanan doa yang berberkat kepada saudara-saudari sekalian. Seterusnya saat ini saya berhubungan dengan kami untuk menyampaikan hari ini istimewa yang bertajuk God and You.
wonder what God was thinking when He created. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will never want you love. Not cover all my questions about why have I never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. He must have heard every prayer I've been praying. He must have knew everything I would need when God made you. When dreams come true, when God made you, He must have been thinking about Terima kasih wanita sudah menyampaikan lagu istimewa di hari yang sangat istimewa ini. Pada hari yang istimewa ini, Dada dan Dedi bukan saja datang untuk mengikrarkan janji mereka di hadapan keluarga dan sahabat kembali, tetapi yang lebih penting, mereka datang untuk membuat komitmen tersebut di hadapan Tuhan. Oleh itu, marilah kita membuka hati dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada firman khas, yaitu sebuah message perkawinan yang akan disampaikan oleh Pastor Shebon Buka khusus buat pasangan kita pada hari ini serta seluruh jemaat secara umum. Persilakan Pastor untuk meneruskan majelis pemberkatan. Terima kasih pimpinan acara. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam damai untuk semua hadirin, warga daripada kantin lelaki, warga dari kantin perempuan, pada sahabat-sahabat, kepada anggota jemaat dan kepada kita semua, dan khususnya untuk nanti kita, Darren dan Dewi. Terima kasih dengan lagu istimewa tadi. Seumpama berjanji, lagu itu dengan berjalan berlakukan.
Dan juga yang saya sampaikan untuk khutbah perkawinan ini adalah bukanlah dua, melainkan satu. Dan seperti diatur, kami tidak berjanji. Tetapi firman Tuhan ini diberikan untuk kita semua, khususnya untuk Darren dan Debbie. Ayat pertama saya ambil daripada Markus 10 ayat 6 hingga 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sesuai dengan laut tadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan satu celebration of love di antara mereka ini. Bukan hanya menyaksikan satu peristiwa yang indah, tetapi untuk menyaksikan satu perjanjian yang kudus. Darren, Debbie, kamu datang ke hadapan Tuhan pada hari ini, di hadapan keluarga dan jemaat, untuk menyatakan kepada mereka bahwa kamu memilih untuk berjalan bersama sebagai suami istri. Darren dan Debbie sekarang mereka memasuki satu fase kehidupan mereka. Mereka memasuki perkawinan ini, kamu memasuki perkawinan ini, bukan hanya karena mereka saling mencintai, tetapi karena mereka percaya bahwa Tuhan telah mempertemukan kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Perkawinan adalah rancangan Tuhan. Yesus membawa para pendengarnya kembali kepada awal dunia. Ini berarti perkawinan bukan ciptaan masyarakat, kerajaan, budaya atau gereja. Perkawinan berasal daripada pikiran dan hati Tuhan sendiri. Di dalam Kejadian 2:18 Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Jadi dia sudah menemui Debbie yang sepadan dengan sekali. Baik, Tuhan melihat bahwa manusia memerlukan seseorang yang dapat menjadi teman hidup, sahabat, penolong dan pasangan yang sepadan. Oleh itu, Debbie bukan sekadar tambahan kepada kehidupan dia, dan Darren bukan sekadar pelengkap kepada kehidupan Debbie. Mereka adalah dua pribadi yang dicipta menurut gambar Allah, yang kini dipanggil untuk membangun satu kehidupan bersama. Darren dan Debbie. Perkawinan bukan hanya tentang menemukan orang yang dapat membuat Anda berbahagia. Perkawinan adalah panggilan untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada
masing-masing kamu dan juga kepada orang lain. Akan ada hari yang penuh gembira, akan ada juga hari yang memerlukan kesabaran, pengorbanan dan pengampunan. Namun pada setiap musim kehidupan, ingatlah bahwa perkawinan ini adalah pemberian Tuhan yang perlu dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Mereka berdua sudah melalui konseling, dan saya percaya mereka sudah menghayati konseling panjang lebar, konseling untuk mereka. Ya. Perkara yang kedua tentang perkawinan ialah menjadi satu tidak berarti kehilangan kepribadian. Yesus berkata bahwa keduanya akan menjadi satu lagi. Ini bukan berarti Darren dan Debbie harus mempunyai pendapat, minat dan cara berpikir yang sama dalam segala perkara. Darren tetap Darren, Debbie tetap Debbie. Namun mulai hari ini keputusan seorang akan memenuhi yang lain. Sukacita seorang menjadi sukacita bersama. Kesusahan seorang menjadi beban bersama. Kejayaan seorang diraihkan bersama. Dan kelemahan seorang tidak akan digunakan untuk menjatuhkan, tetapi dipikul bersama. Ya, konseling itu. Baik, kesatuan perkawinan tidak terbentuk dalam satu hari. Yang dibangun sedikit demi sedikit melalui komunikasi yang jujur, kesetiaan untuk mendengar, keberanian mengakui kesalahan, kerelaan mengampuni, dan doa yang dilakukan bersama. Jangan biarkan perkataan saya lebih besar daripada perkataan kita. Namun jangan pula menjadikan kita sebagai alasan untuk menguasai atau menghilangkan suara pasangan. Satuan yang alkitabiah bukan penguasaan seorang terhadap yang lain. Efesus 5 ayat 21 mengatakan meletakkan asas hubungan Kristiani. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bagi saya dan bagi kita semua yang sudah mendirikan rumah tangga, kamu paham maknanya ini. Ada waktunya ego akan menghalang suatu komunikasi yang matang di antara suami dan istri. Dan dipanggil mengasihi Debbie seperti Kristus mengasihi jemaat dengan kasih yang melindungi, melayani dan rela berkorban. Debbie dipanggil menghormati Darren serta menyokongnya. Namun kedua-duanya terlebih dahulu dipanggil tunduk kepada Kristus dan saling melayani dalam kasih. Ketiga, kasih dalam perkawinan adalah pilihan yang dimaafkan. Dunia sekarang sering menggambarkan kasih itu sebagai emosi, perasaan. Perasaan itu penting, tetapi perasaan boleh berubah. Betul tak? Ya. Perasaan boleh berubah. Firman Tuhan menggambarkan kasih sebagai tabiat dan tindakan. Dalam 1 Korintus 13 kita boleh menemukan nasihat itu. Kasih itu sabar, kasih itu menghormati, ia tidak cemburu. Tidak cemburu apa maksudnya? Tidak cemburu tak? Kasih tidak cemburu. Ia tidak menundukkan diri dan tidak sombong. Kasih
sebenar kelihatan ketika Darren memilih untuk bersabar walaupun benar. Kasih kelihatan ketika Devi memilih berkata-kata dengan lembut ketika merasa kecewa. Kasih kelihatan ketika kedua-duanya tidak menghitung kesalahan lama untuk membenarkan pertengkaran baru. Jangan hanya berkata, saya mengasihi kamu pada hari-hari sebelumnya. Valentine sama kasih kamu, birthday sama kasih kamu. Tetapi nyatakanlah kasih melalui perkara-perkara kecil setiap hari. Ucapkan terima kasih. Berikan perhatian ketika pasangan berbicara. Jangan mempermalukan pasangan di hadapan orang lain. Jangan biarkan kemarahan berlanjutan tanpa usaha untuk berdamai. Belajarlah berkata, saya bersalah. Ampunilah saya. Dan belajarlah menjawab, saya mengampuni kamu. Pesan ini bukan hanya untuk Darren dan Dewi saja, tetapi untuk kita yang berada di bawah sana dan saya yang berdiri di sini. Nasihat ini adalah terpakai selain itu. Rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang tidak pernah mempunyai perbezaan. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang mengetahui bagaimana membawa setiap perbezaan pada Kristus. Biarlah Yesus selalu hadir. Yohanes 2 mencatat bahwa Yesus hadir dalam suatu perkawinan di Kana. Ketika anggur habis, Yesus melakukan mukjizat dan mengubah air menjadi anggur. Kehadiran Yesus tidak berarti sebuah perkawinan tidak akan menghadapi kekurangan. Pasangan di Kana tetap mengalami saat genting. Namun karena Yesus hadir, kekurangan itu tidak menjadi akhir daripada perayaan mereka. Jadi, akan ada waktunya kekuatan manusia terasa seperti sudah habis. Kesabaran mungkin menipis, keuangan mungkin terbatas, kesehatan mungkin terganggu, perencanaan mungkin terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pada saat seperti itu, janganlah menjauh dari Tuhan. Bawa kekurangan Anda berdua kepada Yesus. Dia sanggup mengubah keadaan biasa menjadi saksian tentang kasih karunia-Nya. Berdoalah bersama, bacalah firman Tuhan bersama, beribadahlah bersama. Jadikanlah rumah tangga Anda kamu tempat di mana Yesus dihormati. Darren dan Dewi, hari ini kamu akan ucap janji. Kamu akan melepas janji pernikahan kamu. Namun perkawinan tidak dipertahankan oleh satu janji yang diucapkan sekali saja. Perkawinan dipertahankan apabila janji itu dipilih kembali setiap pada hari gembira, pada hari bahagia, pilihlah satu sama lain. Pada hari sukar, hari suka, tetaplah memilih satu sama lain. Ketika pasangan kuat, bersyukurlah. Ketika pasangan lemah, topanglah. Ketika terluka, carilah perdamaian. Ketika diberkati, muliakanlah Tuhan. Kiranya rumah tangga Anda, kamu, Darren dan Dewi, menjadi rumah yang dipenuhi dengan doa, kejujuran, kesetiaan, pengampunan dan pelayanan. Kiranya Kristus menjadi pusatnya, firman Tuhan menjadi dasarnya, dan kasih menjadi suasana. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Tuhan berkati. Ada kata amin. Amen. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Syekun atas message yang begitu indah dan bermakna. Semoga nasihat yang telah disampaikan menjadi panduan buat pasangan pengantin kita serta menjadi berkat kepada setiap kita yang hadir pada hari yang istimewa ini. Baiklah, kita teruskan majelis dengan menjemput sidang dari pastor. Saya mau buka mobil ini. Mohon maaf. Hadirin sekalian, saudara dan saudari yang dikasihi, kini kita tiba di satu detik yang sangat istimewa dan bermakna dalam acara perkawinan ini, yaitu di mana di hadapan Tuhan pada saat ini saudara Darren dan pasangannya akan saling melepaskan ikrar perkawinan mereka di hadapan sebagai anak kasih, kesetiaan dan komitmen yang akan mereka pegang sepanjang kehidupan berumah tangga. Sebentar tadi kita baru saja menyaksikan mari kita menyaksikan Di hadapan Tuhan, para saksi dan sahabat-sahabat saya. Saya Darren Marius ingin mengambil diri Natasha Budis menjadi istri saya. Saya akan mengasihi serta menghormatinya, menghibur dan memelihara dia baik di waktu dia sakit ataupun sehat, dalam kemakmuran ataupun kemiskinan. Saya berjanji akan mengekalkan hubungan ini sampai ke akhir hayat kami. Di hadapan Tuhan, para saksi dan sahabat-sahabat, saya Dewi Natasha Lewis ingin mengambil Darren Hans Marius menjadi suami saya. Saya akan mengasihi serta menghormatinya, menghibur dan memelihara dia baik di waktu dia sakit ataupun sehat, dalam kemakmuran ataupun kemiskinan. Saya berjanji akan mengekalkan hubungan ini sampai ke akhir hayat kami. kita sudah melihat menyaksikan satu detik yang sangat bermakna karena kedua-dua pengantin telah melepaskan ikrar dan janji yang dipegang dengan setia dan sudah pasti berkati oleh Tuhan dari hari ini hingga ke akhir hayat dan sudah. Kita sama-sama katakan amin. Amen. Baiklah, kita teruskan majelis dengan menjemput sekali lagi Pastor Syekun bukan untuk memimpin doa pemberkatan ke atas kedua pasangan pengantin. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkaulah Tuhan yang telah memulangkan sebuah institusi perkawinan. Sejak Engkau mencipta dunia ini, satu perkara yang indah yang Engkau ulang-ulangkan adalah sebuah institusi perkawinan
yang Engkau berkati dan yang Engkau kuduskan. Pada saat ini, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga dan para jemaat, Darren dan Dewi telah menyatakan satu sumpah perkawinan mereka, sumpah kesetiaan di kala susah, di kala sihat, dalam apapun keadaan mereka akan saling menjaga, saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati di antara satu sama lain. Oleh demikian ya Tuhan, di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan, dan hadapan seluruh hadirin warga jemaat teman-teman, saya memohon berkat untuk keluarga yang baru ini. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kawinan ini, Engkau memberkati, menguduskan mereka dengan hadiran kuasa dan kasih dan Roh Kudus, sehingga ini akan mengikat hubungan mereka sebagai suami istri. Walau apapun yang mereka akan hadapi, mereka akan mengingat bahwa Engkau Tuhan yang menjadi pengikat yang kekal, yang sempurna untuk mereka. Berkatilah Darren dan juga Dewi, di mana mereka sekarang sebagai sebuah pasangan yang diberkati dalam alam rumah tangga, yang akan belajar, tidak akan pernah sebuah sekolah yang tidak akan pernah ditamatkan dalam hidup mereka. Biarlah saya berdoa agar berkat Tuhan akan mengekalkan mereka sebagai sebuah pasangan dalam perjalanan bersama menuju ke surga dan mulia. Inilah doa disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor atas doa itu tadi. Sudah pasti melalui doa itu Tuhan akan memberkati pasangan mempelai kita pada hari ini. Saudara dan saudari, pada saat ini pasangan pengantin akan meneruskan satu lagi bahagian penting dalam upacara perkawinan pada hari ini, yaitu sesi menandatangani borang daftar perkawinan, disaksikan oleh Pastor Shepherd Buka bersama dengan saksi dari pihak lelaki, yaitu Encik Junior Louis Gabu, angkel kepada pengantin lelaki kita, dan juga Encik Junus Kurias, yaitu angkel kepada Dewi Natasha Tulis. Dipersilakan untuk bersedia mengambil tempat di hadapan bersama-sama dengan pasangan pengantin kita pada hari ini, dan sesi menandatangani borang didahulukan oleh Dewi Natasha. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan dilanjut kita.
Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Chief Presiden dan atas lagu yang sudah kita jalankan sekarang. Jangan lupa pada pihak sekolah yang depan, Puan Priti Madya Sana. Kata-kata dalam lagu Household of Faith mengingatkan kita bahwa rumah tangga yang dibina di atas dasar iman, kasih, dan penyertaan Tuhan akan menjadi sebuah keluarga yang teguh menghadapi setiap musim pada kehidupan. Saudara dan saudara yang dikasihi, sebentar tadi juga kita telah menyaksikan unity ceremony di mana lilin yang telah pun dinyalakan bersama-sama oleh pasangan kita bukanlah sebuah tradisi, tetapi menjadi simbol bahwa dua hati dipersatukan oleh Tuhan. Dua nyalakan yang berasikan kini telah menjadi satu cahaya, bukan karena salah satu kehilangan sinarnya, tetapi karena bersama-sama mereka mampu bersinar dengan lebih baik, saling menerangi untuk berjalan bersama dalam kasih, iman, dan berkat Tuhan. Amin. Sekali lagi. Baik, pada saat ini kita teruskan. Pada saat ini saya akan beliau dan akan memberikan terima kasih yang pertama di depan. Sebuah tindakan yang sederhana namun penuh makna. Itulah Pastor. Ya, jadi mereka sekarang sebagai pasangan suami istri. Terima kasih Pastor atas pronouncement of marriage. Ada kalanya detik yang paling bermakna tidak memerlukan banyak kata-kata. Dalam tahan nafas tadi, saya. Baiklah, dengan pendaftaran mereka di JPN pada 10 Juni, mereka telah didaftarkan secara sah di bagian daftar perkawinan, dan sebentar tadi kita sudah menyaksikan sijil pemberkatan perkawinan mereka sudah tanda tangani. Maka dengan itu mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dengan ini saya umumkan Darren dan Debbie sebagai Mr. and Mrs. Darren. Selamat mengambil baru dan selamat berkah. Hadirin yang dikasihi, sebentar tadi Pastor telah memberkati dan menyempurnakan penyatuan di antara Darren dan Debbie dalam ikatan perkawinan yang tulus. Namun saya sebagai MC pada hari ini, izinkan saya mengumumkannya sekali lagi dengan penuh kegembiraan dan keterujaan. Hari ini Darren dan Debbie secara resmi diisytiharkan sebagai suami dan istri. Tapi sebelum itu, secara pribadi saya ingin menyampaikan 3 berita gembira buat Darren dan juga Debbie. Pertama, tahniah kepada Mr. and Mrs. Debbie Darren. Kedua, semoga Tuhan terus memberkati dan memimpin perjalanan hidup mereka bersama. Ketiga, ini ada sedikit ya Pak, Darren dan Debbie.
nafas dulu. Selamat tinggal bujang. Oke, saudara dan saudari, sebentar tadi semasa penerapan mereka melangkah masuk sebagai warisan yang berhasil. Tetapi kini mereka akan melangkah keluar sebagai satu pasangan yang telah dipersatukan dalam kasih dan berkat Tuhan. Hadirin sekalian, saya menjemput semua kita untuk berdiri sekali lagi sebagai tanda penghormatan, sokongan dan sukacita kita kepada pasangan pengantin bahagia kita pada hari ini. Dan kita mempersilakan pasangan pengantin bahagia kita, Darren Hans Marius dan Dedi Natasha Delis, untuk perkenalkan keluar sebagai suami dan istri. Banyak sekali lagi kepada Darren dan Dedi. Diikuti oleh pastor yang telah menjalankan prosesi perkawinan, keluarga, head of honor, dan besok. Seterusnya Jangan berlama-lama, enjoy your moment. seterusnya pasangan bridesmaids dan groomsmen. Kemudian di bawah ibu kepada pengantin perempuan yang nanti adalah ibu kepada pengantin laki-laki. Bagi pihak keluarga Darren dan Debbie, kami ingin melakukan setinggi pada dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membawa berasa bersama pada hari yang sangat berbahagia dan berbahagia. Sebelum kita berpesan, jangan lupa bahwa sambutan ini belum berakhir di sini, ya, agar kesempatannya. Kita akan meneruskan celebration bersama Darren dan Debbie di Dewan Sekolah dan Kedua Perempuan. Jangan lupa. Dan majelis diteruskan dengan sesi fotografi yang asli akan memanggil kehadiran yang belum keluar dan belum sekali kalau sedang istimewa orang-orang panas dari acara yang kita di dalamnya juga semua orang yang akan masuk oleh para beberapa ya. Ini kita beri pada tarik nafas, ambil udara sejenak dan akan masuk pula prosesi fotografi. Oke, kita akan mengikuti urutan